Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 38. Oke lah, nggak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih bertempat di Sungai Pelnirwana, di mana saat ini sebuah kepompong raksasa mengambang di atasnya dengan aura hitam putih yang menyelimuti kepompong tersebut. Di saat yang sama, kepompong raksasa ini mulai bergerak. Di dalamnya seperti ada daging dan darah yang bergoyang dengan aura kuno yang menakutkan. Seolah-olah kepompong tersebut akan segera melahirkan binatang buas dari zaman kuno. Lindo yang melihat pergerakan dari kepompong itu dirinya sedikit menjadi cemas. Apakah Xiaodiao akan berhasil ataukah dia akan gagal? Hal ini karena membentuk daging dan darah bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan dan banyak resiko yang harus dihadapi. Bahkan seorang Nirwana level 9 pun akan cukup kesulitan dalam melakukan hal itu. Saat ini, perasaan Lindo benar-benar was-was karena dirinya takut jika Xiaodiao akan gagal. Karena selama ini peran Xiaodiao cukup besar dalam kehidupan Lindong, yang dari dia bukan siapa-siapa, sehingga menjadi seperti saat ini. Bahkan Lindong telah menganggap Xiaodiao sebagai saudaranya sendiri. Jika sampai Xiaodiao gagal dan mati, maka hal ini akan menjadi pukulan yang berat dalam hidup Lindong. Dengan tatapan mata tajamnya ke arah Xiaodiao, Lindong pun mengepalkan tangan dan dia berkata dengan lirih, "Xiaodiao, kau harus berhasil. Kau tidak boleh mati." Pada saat Lindong bergumam itu, tiba-tiba saja, dar! Sebuah ledakan besar pun terjadi. Gelombang liar dan ganas membuat air Sungai Pelnirwana ini semuanya terangkat ke udara. Lindong pun kaget dan dirinya kembali melihat ke arah kepompong Xiaodiao yang pada saat ini sudah berubah warna menjadi ungu gelap yang berkilauan. Tidak lama setelah itu, sebuah kekuatan hisap yang mengerikan muncul dari kepompong Xiaodiao yang pada saat ini menyerap seluruh energi nirwana dari Sungai Pelnirwana. Akibat kuatnya hisapan itu, sampai-sampai terlihat seperti air yang tersedot masuk ke dalam jet pump. Saking kuatnya energi penyedot itu, seberapa banyaknya energi nirwana di dalam kolam pil nirwana ini seolah-olah akan dilahap habis sampai tidak tersisa. Hal ini berlangsung selama beberapa menit dan belum ada tanda-tanda ingin berhenti. Lindong pun terkejut melihat pemandangan ini dan dia pun berkata, pantas saja Xiaodiao mengatakan bahwa membentuk tubuh fisik akan membutuhkan banyak energi nirwana. Sekarang aku paham dengan apa yang dikatakan oleh Xiaodiao. Bahkan dengan kekuatan sedot yang mengerikan seperti itu, membuat semua pil nirwana yang aku miliki, jika aku berikan pada Xiaodiao, tetap tidak akan banyak membantunya. Untung saja dia memilih lokasi ini untuk membentuk tubuhnya, jadi tidak perlu khawatir akan kekurangan energi nirwana. Saat ini saking banyaknya energi nirwana yang diserap, cahaya ungu dari kepompong itu warnanya semakin gelap dan dalam. Proses penyerapan ini pun berlangsung selama 1 hari penuh. Hal ini membuat Lindong gemetaran jika dirinya memikirkan berapa banyak energi nirwana yang telah diserap oleh Xiaodiao. Jika seperti ini terus, kemungkinan Sungai Pelnirwana akan segera mengering dalam beberapa hari ke depan, karena telah habis diserap oleh energi pelahap Xiaodiao yang mengerikan. Sesaat kemudian penyerapan kepompong ungu itu pun melambat dan menunjukkan tanda akan berhenti. Hal ini membuat Lindong menjadi sedikit lega dan tiba-tiba saja pletak, pletak, krak, krak, suara retakan pun terdengar dan hal itu muncul dari kepompong Xiaodiao. Lindong yang melihat hal ini pun berkata, "Xiaodiao, sepertinya dia akan segera keluar." Sesaat kemudian, dar! Kepompong Xiaodiao pun benar-benar hancur. Sebuah cahaya ungu kehitaman ditembakkan ke langit. Dan dalam sekejap saja, langit di dalam aula naga hijau ini menjadi sangat gelap karena ditutupi oleh cahaya ungu kehitaman yang membawa aura zaman kuno yang sangat mengerikan. Lindong pun kini segera melihat ke arah langit, karena pada saat ini sebuah sosok telah muncul di langit dengan sayap mirip kelelawar yang sangat besar. Makhluk ini berwarna ungu gelap yang tingginya 200 kaki. Sesaat kemudian, makhluk ini pun menggerakkan sayapnya dan badai angin yang sangat besar serta liar pun muncul menyapu seluruh tempat ini.
Sosok itu pun segera menunjukkan matanya yang sangat mengerikan dan dia pun mengangkat kepala ke langit, kemudian melolong dengan sangat keras. Suara lolongan itu terdengar seperti serigala yang dalam hatinya penuh dengan keceriaan. Akibat lolongan makhluk dari zaman kuno itu, kali ini Sungai Pelnirwana pun bergetar dan menimbulkan gelombang yang cukup besar. Energi dari suara lolongan pun sangat menakutkan. Bahkan Lindong sampai menggunakan energi Yuan untuk membentuk perisai emas Nirwana ketiga, karena dirinya tidak mau terluka oleh energi lolongan yang bisa mengguncang dunia ini. Bahkan akibat lolongan itu, perisai emas Nirwana ketiga milik Lindong pun pada saat ini mulai retak. Namun Lindong tidak takut dan dia pun melihat ke makhluk itu yang sesaat kemudian sepasang sayapnya pun kali ini menutupi langit dan matahari. Samar-samar Lindong melihat simbol-simbol kuno menyebar di seluruh sayap dari raksasa itu, yang bahkan Lindong sedikit takut pada simbol kuno karena memancarkan energi yang sangat besar. Sesaat kemudian Lindong pun berkata, benar-benar binatang iblis yang mengerikan. Bahkan kepakan sayapnya saja sudah mampu mengguncang seluruh langit. Aura yang muncul darinya bahkan lebih besar dari aura yang aku rasakan pada Raja Naga Kingxi. Apakah ini adalah tubuh asli dari Xiao Diao? Lindong pun merasakan takut, namun dirinya juga merasa senang. Tidak lama kemudian Lindong teringat dengan kata-kata Xiao Diao. Hal ini membuat Lindong bergumam. Selama ini Xiao Diao selalu bilang bahwa dirinya adalah orang yang kuat dan tidak terkalahkan. Namun aku tidak pernah menganggapnya serius. Dan setelah aku melihat wujud asli dari Xiao Diao ini, aku rasa apa yang dikatakannya bukan sebuah candaan. Aku sekarang sadar bahwa suku Martin Langit adalah puncak tertinggi dari hewan iblis. Bahkan kekuatannya mampu melahap seluruh klan naga. Setelah Lindong berhenti mengatakan hal ini, raksasa hitam pun melihat ke arah Lindong. Dan kini, antara Lindong dan raksasa ungu hitam itu pun saling kontak mata. Hal ini membuat hati Lindong benar-benar bergetar karena merasakan aura penindasan yang mengerikan. Seolah satu serangannya mampu melenyapkan Lindong dari dunia ini. Sesaat kemudian, raksasa ini pun mengepakkan sedikit sayapnya pada Lindong. Seberkas cahaya muncul dan langsung menghantam perisai emas Nirwana ketiga Lindong. Hal ini membuat Lindong kaget karena perisai emas Nirwana level 3-nya dengan sangat mudah dihancurkan hanya dengan satu kepakan sayap kecil. Melihat serangan tiba-tiba ini membuat Lindong kaget dan dia marah kenapa Xiao Diao menyerangnya. Tidak lama kemudian, Xiao Diao yang masih dalam wujud aslinya pun mengepakkan sayapnya kembali dan dia dengan cepat melesat ke arah langit, membuat suasana di tempat ini menjadi sangat gelap. Lindong yang melihat hal ini, dirinya merasakan sangat ketakutan karena sekarang Xiao Diao sudah berancang-ancang dan kemudian dirinya mengayunkan cakar ke arah Lindong. Hati Lindong pun benar-benar berdegup dengan kencang melihat serangan mematikan dari Xiao Diao ini. Namun pada saat cakarnya akan mengenai Lindong, Xiao Diao pun mengubah arah cakarnya ke arah ruang kosong di belakang Lindong. Setelah itu, Xiao Diao pun mengeluarkan suara yang menggetarkan ruangan ini. Keluar kau sekarang juga. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya Xiao Diao ini kenapa? Setelah kebangkitannya, kok dia malah menyerang Lindong dan berteriak menyuruhnya keluar? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.